angry, upset, or jealous. It could happen once, or maybe even twice. Being mean is not okay, but bullying is much worse. Bullying is when someone uses their power repeatedly to hurt or upset someone. It could be hurting them physically or calling them names and saying hurtful things. So then, what's cyberbullying? Cyberbullying's like bullying, but it happens on the internet or on a device like your phone, which can make it kind of different. With cyberbullying, it can feel harder to escape because it can happen anywhere, anytime. Also, it's easier for cyberbullies to hide who they are. Plus, other people online could see what's happening and even gang up on someone. If you see someone being bullied, in person or online, what can you do? Give them support. It helps to show that you care. Be an upstander. Stand up for others and say something to the bully. Report what you see and tell a trusted adult. So, what will you do if you see cyberbullying? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang buat teman-teman yang udah join pada seminar siang hari ini, yang dimana seminar kali ini berjudul Mengenal Lebih Dalam Mengenai Cyberbullying. Sebelum masuk ke acara inti seminar, izinkan saya untuk mengingatkan jika teman-teman ingin on cam, teman-teman bisa memakai background yang telah tersedia di chat room pada Zoom siang hari ini. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adinda Ariandita, yang dimana pada hari ini saya bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri untuk acara seminar yang bertemakan mengenal lebih dalam mengenai cyberbullying. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada saya sendiri, Adinda Ariandita, yang kedua ada Alfian Nurul Aini, yang ketiga ada Mawar Sari, dan yang keempat ada Nabila Ramadan. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian definisi. Cyberbullying menurut Kolsky 2008 merupakan perilaku atau perundungan yang terjadi melalui instant message, email, chatroom, website, video game, atau melalui gambaran pesan yang dikirim melalui telepon seluler yang biasanya perilakunya dilakukan secara berulang-ulang. Jadi mungkin teman-teman atau orang-orang pada umumnya itu mengenal perundungan itu hanya dapat terjadi secara langsung kepada orang-orang yang berada di wilayah sekitar kita. Namun dengan adanya kemajuan teknologi, perundungan ini secara nggak langsung juga berkembang, yang dimana perundungan ini dapat dilakukan melalui media maya atau sosial media. Nah, perundungan yang terjadi di sosial media atau di dunia maya ini bisa dikenal sebagai cyberbullying. Untuk selanjutnya ada aspek-aspek dari cyberbullying yang akan dijelaskan oleh Mawar. Terima kasih Dinda untuk kesempatannya. Kali ini saya Mawar Sari ingin menjelaskan mengenai aspek-aspek cyberbullying. Yang pertama ada niat dan maksud atau intention. Yang pertama ada pengulangan, yang kedua ada niat dan maksud atau intention. Ketiga, membahayakan atau harm. Ketiga, ada ketidakseimbangan, kekuatan atau imbalance power. Yang pertama,
Yang pertama dari pengulangan yaitu adalah hal yang paling penting pada elemen intimidasi. Pengulangan juga merupakan hal mudah dikenali dan sering dilakukan di dunia maya sehingga korban merasa terganggu. Yang kedua, ada niat. Niat atau maksud adalah hal yang didefinisikan dalam intimidasi sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan cara disengaja yang dapat menyebabkan kerugian pada seseorang. Ketiga, membahayakan. Membahayakan pada konsep intimidasi ini didefinisikan sebagai hal yang berbahaya, sehingga dapat memakan korban terluka dengan cara tertentu. Kerugian dalam konsep membahayakan ini adalah seperti fisik, sosial, psikologis, atau perilaku dan juga secara emosional. Yang terakhir, ada ketidakseimbangan kekuatan atau imbalance of power, yaitu ketidakseimbangan kekuatan dapat diartikan sebagai pelaku intimidasi memiliki kekuatan sebenarnya atau lebih besar pada korban. Next. Selanjutnya, ada macam-macam bentuk cyberbullying. Yang pertama, ada flaming. Flaming merupakan tipe perundungan. Misalnya di ruang diskusi atau chatting, di mana individu atau kelompok mengatakan hal-hal yang tidak senonoh atau kasar, itu merupakan flaming atau mulainya api, peperangan. Kedua, ada online harassment atau pelecehan online. Pelecehan online didefinisikan sebagai pengiriman teks pesan atau email yang bersifat menyerang secara berulang-ulang atau terus-menerus yang ditujukan pada suatu target tertentu dengan tujuan mengganggu atau melukai perasaan seseorang. Ketiga, pencurian identitas atau identity theft or impersonation. Pencurian identitas muncul ketika pelaku perundungan berpura-pura menjadi orang lain dan membobol atau mendapatkan ketasan di akun korban, kemudian menyalahgunakan akun online tersebut dengan mengirimkan informasi yang menyakiti dan membahayakan korban. Contohnya seperti faker-faker zaman sekarang kan banyak tuh memakai, misalnya ada seseorang yang memakai foto kita, kemudian mereka malah mencari pacar atau mencari teman pakai wajah-wajah kita. Sekarang banyak di internet kasus viral seperti ada seseorang yang dipakai untuk fotonya untuk melakukan open BO, maksudnya kayak melakukan prostitusi online. Itu banyak sekali zaman sekarang. Terus selanjutnya ada outing. Outing merupakan tindakan mengirim atau memposting informasi yang bersifat pribadi dan rahasia secara online mengenai korban kepada pihak lain. Dalam kasus yang sekarang, ada yang namanya revenge porn. Revenge porn ini termasuk dengan outing, karena outing itu terjadi pembocoran rahasia secara sengaja kepada pihak luas karena semula korban mempercayakan kepada pelaku untuk menyimpan atau menjaga informasi tersebut sebagai rahasia. Itu termasuk outing dalam revenge porn yang kemarin kasus viral dari korban bernama R. Yang kelima, ada misinformation atau denigration, yaitu penyebaran informasi yang tidak benar dan membahayakan seseorang melalui laman website, email, teks pesan, dan short message service. Termasuk di dalamnya ketika murid-murid memposting informasi yang tidak benar, memalukan dan menyakitkan mengenai korban, atau secara digital mengubah foto sehingga membuat korban terlihat tidak menarik dan mengundang komentar negatif dari pihak luar. Terima kasih. Selanjutnya ada contoh bentuk dari perilaku cyberbullying, yaitu menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau dengan memposting foto memalukan tentang seseorang di kolom media sosial. Selanjutnya ada mengirim pesan atau berupa ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting dengan menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial atau dengan memposting sesuatu yang melakukan atau memalukan atau menyakitkan. Selanjutnya ada meniru atau mengatasnamakan seseorang yang misalnya dengan akun palsu atau masuk dengan melalui akun seseorang lalu mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama tersebut. Selanjutnya ada trolling atau pengiriman pesan yang mengancam
sejenis menjengkelkan di jejaring media sosial seperti ruang obrolan ataupun game online. Selanjutnya ada mengucilkan atau mengecualikan anak-anak dari game online maupun aktivitas dan grup pertemanannya. Yang terakhir ada menyiapkan atau membuat situs atau grup berupa grup chat maupun room chat yang berisi kebencian tentang seseorang atau dengan maksud tujuan untuk menebar kebencian kepada seseorang. Selanjutnya ada ciri-ciri anak yang mengalami cyberbullying. Yang pertama ada menunjukkan ciri-ciri depresi. Selanjutnya yang kedua memiliki masalah kepercayaannya dengan orang lain. Yang ketiga selalu waspada terhadap memiliki rasa curiga kepada orang lain. Yang keempat kurangnya motivasi sehingga anak sulit untuk fokus dalam mengikuti pembelajarannya. Yang terakhir memiliki permasalahan tentang penyesuaian dirinya di sekolahnya. Selanjutnya di sini saya Nabila akan menjelaskan dampak-dampak dari cyberbullying. Yang pertama yaitu pada korban. Secara mental, korban akan merasa kesal, malu, dan bodoh. Secara emosional, korban akan merasa malu atau kehilangan minat pada hal-hal yang dia sukai. Kemudian secara fisik, korban akan merasa lelah atau kurang tidur atau mengalami gejala seperti sakit perut dan sakit kepala. Dampak yang paling tragis adalah korban akan mengakhiri hidupnya. Kemudian pada pelaku. Pelaku cenderung bersifat agresif, berwatak keras, mudah marah, impulsif, lebih ingin mendominasi orang lain, kurang berempati, dan dapat dijauhi oleh orang lain. Kemudian pada seseorang yang menyaksikan. Jika cyberbullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka seseorang yang menyaksikan dapat berasumsi bahwa cyberbullying merupakan perilaku yang dapat diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa orang mungkin akan bergabung dengan penindas. Next. Kemudian, cara menghentikan cyberbullying. Di sini ada 4 step. Yang pertama, setting social media akun dengan private akun. Pikirkan terlebih dahulu dengan baik-baik tentang apa yang ingin dipost secara online. Follow akun-akun yang bermanfaat dan bernilai positif. Jangan izinkan orang lain atau akun anonim untuk mengikuti akun sosial media kamu. Upayakan semua follower adalah orang-orang yang dikenal, baik teman maupun keluarga. Kemudian, lindungi identitas. Dengan pengaturan privasi yang kuat pun, penting untuk memahami fakta bahwa apa yang diposting secara online tidak benar-benar pribadi dan selalu dapat dibagikan ke orang lain. Penting bagi kamu untuk selalu berpikir sebelum memposting sesuatu ke sosial media. Hindari memposting hal-hal yang bersifat pribadi seperti nomor telepon, alamat rumah, nomor debit, dan usahakan untuk tidak oversharing di sosial media. Kemudian, kenali akun palsu. Tidak semua orang di sosial media akan menjadi seperti yang mereka katakan. Mungkin ada beberapa orang muda dan dewasa yang berpura-pura jadi orang lain dan dapat menyakiti kamu. Seperti mereka yang mungkin ingin menipu kamu agar memberikan informasi pribadi atau bahkan informasi yang dapat mereka gunakan untuk melawan kamu. Penting untuk tidak bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal, apalagi hanya berkenalan via sosial media. Pastikan untuk selalu memberitahu orang dewasa kemana akan pergi dan siapa yang akan ditemui. Ada saat di mana kamu bisa jadi tertipu oleh orang dewasa yang kemudian akan menyakiti kamu. Kemudian, blokir pengguna yang mengganggu. Belum. Semua situs media sosial memungkinkan kamu
memungkinkan kamu memblokir orang yang tidak diinginkan. Kamu bisa seterusnya memblokir akun tersebut dan juga mengunblocknya di kemudian hari. Ketika kamu memblokir akun tersebut, tidak akan ada notifikasi yang terkirim ke orang tersebut. Mereka tidak akan diberitahu oleh pihak sosial media, dan yang terjadi adalah mereka tidak dapat lagi menemukan akun sosial media kamu. Next. Di sini saya akan memberikan satu contoh kasus cyberbullying yang terjadi di tahun 2016. Pada tahun 2016, terdapat remaja berusia 18 tahun yang berasal dari Texas bernama Brandy Vela. Brandy Vela memutuskan untuk menembak dadanya sendiri dikarenakan dia tidak tahan menjadi korban bullying melalui sosial media. Bullying yang diterimanya itu berbentuk kata-kata kasar yang memojokkan dirinya. Sebelum bunuh diri, Brandy Vela sempat memberitahukan keluarganya jika dia ingin bunuh diri. Saat kondisi terakhirnya, keluarganya melihat Brandy Vela masih dalam kondisi hidup. Tetapi, beberapa menit kemudian, kakaknya memanggil Brandy Vela, namun terdengar suara pistol dari kamar Brandy Vela. Lalu, kemudian, Brandy pun ditemukan tidak bernyawa. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Cyberbullying adalah perundungan yang dilakukan dalam dunia maya atau media sosial. Tanpa kita sadari, hal ini dapat berdampak bagi pelaku yang melihat kejadiannya, korban, serta pelaku itu sendiri. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk dapat menghentikan adanya cyberbullying itu sendiri, melainkan tidak menjadi pelaku maupun melindungi kita sendiri. Jadi mungkin teman-teman bingung gitu, ada nggak sih undang-undang yang teman-teman itu yang teman-teman bisa lakukan, teman-teman jangan menjadi pelaku dengan adanya kejadian atau si cyberbullying itu sendiri, karena dengan adanya cyberbullying ini, dengan kita yang sudah mengetahui secara materi mengenai definisi, aspek, dan dampak yang terjadi pada korban, sebenarnya cyberbullying ini sangat banyak aspeknya, hingga seperti contoh kasusnya tadi, ada contoh kasus di mana seseorang itu dapat bunuh diri karena adanya cyberbullying ini. Jadi mungkin untuk yang kita dapat lakukan untuk memberhentikan adanya cyberbullying ini, janganlah jadi pelaku, karena dampaknya itu banyak sekali, dari yang fisik, psikis, maupun sosial, bahkan bunuh diri pun salah satu menjadi dampak bagi cyberbullying itu sendiri. Nah, ini ada beberapa sumber yang kita gunakan. Next. Sekian pemaparan materi dari kita pada siang hari ini. Sesi diskusi kita buka. Jika teman-teman yang punya pertanyaan mengenai cyberbullying, atau jika ada teman-teman yang ingin sharing mengenai kejadian cyberbullying yang pernah teman-teman rasakan, teman-teman bisa open microphone, atau teman-teman langsung bisa ceritakan atau tanyakan melalui chat via Zoom. Ini udah ada satu pertanyaan yang kita dapat melalui chat Zoom. Pertanyaannya, izin bertanya, kalau head comment itu termasuk cyberbullying atau tidak? Menurut saya pribadi, sebagai pemateri, head comment itu salah satu bentuk cyberbullying, karena sesuai sama definisinya tadi, cyberbullying itu kan adalah perundungan yang terjadi di media sosial atau dunia maya. Nah, head comment ini kan pada dasarnya itu kan basisnya itu berbasis teknologi atau media sosial. Jadi head comment itu tuh termasuk salah satu bentuk adanya si cyberbullying ini. Kenapa head comment ini dapat menjadi salah satu contoh atau termasuk si cyberbullying ini? Karena karena head comment ini ketika teman-teman mendapatkan head comment atau teman-teman menemukan head comment, pasti yang teman-teman rasakan itu adalah
perasaan ketakutan atau perasaan terintimidasi dari head comment tersebut. Jadi untuk teman-teman jika bertanya head comment head comment itu adalah bentuk cyberbullying atau tidak, menurut saya sebagai pemateri, head comment itu adalah salah satu contoh bentuk dari cyberbullying itu sendiri. Terima kasih Cindy, apakah sudah cukup jelas jawabannya? Jelas, terima kasih Kak. Untuk teman-teman, kita masih open diskusi buat teman-teman yang mau sharing tentang pengalaman atau ceritanya mengenai cyberbullying, atau teman-teman punya pertanyaan mengenai cyberbullying, bisa langsung open mikrofonnya atau bisa langsung ketik melalui chat Zoom yang tertera ya teman-teman. Terima kasih. Untuk sesi diskusi kita tunggu. Ada pertanyaan baru di sini. Aku boleh izin jawab dari pendapat aku sendiri ya. Dari pengalaman aku yang aku sering lihat di media sosial, banyak orang-orang yang melakukan cyberbullying itu biasanya mereka tuh kurang perhatian dari real life mereka. Jadi mereka tuh mencari perhatian dari head speech ke orang lain atau ke artis seperti itu. Jadi mereka tuh ingin sebuah perhatian gitu loh, biar mereka tuh dapat dapat akses kalau oh aku dikenal, oh gua ada lo di sini gitu. Biasanya orang-orang yang melakukan cyberbullying tuh kayak gitu, kayak banyak kan kayak haters artis kayak ngomong kayak ih kamu kok kayak gini, kok kamu kayak gini. Biasanya itu tuh dia tuh antara iri, terus kalau enggak ya dia pengen jadi mereka aja, dan itu tuh bisa menjadi pendasar kalau mereka tuh melakukan cyberbullying seperti itu. Atau masalah-masalah yang lainnya kayak misalnya aku dan teman aku lagi berantem, biasanya itu karena hal mendasar kayak gitu Kak. Aku emang sebelumnya udah berantem sama dia, terus dia nge-upload hal-hal jelek tentang aku di sosial media buat biar aku takut atau buat aku depresi segala macem, kayak kayak semacam balas dendam gitulah biasanya orang yang melakukan cyberbullying itu. Terima kasih. Itu pendapat saya, tapi mungkin teman-teman lain bisa bisa menjelaskan lebih dalam. Mungkin dari teman-teman pemateri untuk penjelasan yang mawar cukup sih. Gimana Alivia, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Iya Kak, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin untuk sesi diskusi kali ini kita cukupkan saja teman-teman.
Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir atau yang sudah bersedia menjadi partisipan pada acara seminar kita kali ini. Saya selaku moderator sekaligus pemateri mewakili teman-teman saya meminta maaf jika ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.